Yang mau salah naik bis, guys. Yang mau naik Paris Indah sana itu. Paris, kok duduk kita kok ada yang ngisi begitu. Tahunya. Nunggu dalam aja lah duduk, hujan. Hujan soalnya. Halo semuanya, cerita perjalanan safari Ramadan di Bumi Timur Tengah Selatan kita lanjutkan ya kawan-kawan. Nah, kemarin kita sudah sampai di Kampung Hapun dan disambut secara adat oleh masyarakat yang ada di sini. Dan hari ini kita akan lanjutkan kembali cerita perjalanan di Kampung Hapun, Vatukopa, Timur Tengah Selatan ini. Selamat menonton. Oke teman-teman, sekarang jam 3:42, kita siap-siap untuk melakukan makan sahur bareng-bareng di sini. Mundur ini isu. Oke teman-teman, sekarang jam 5:21, kita mau melihat matahari terbit di Vatukopa, di bukit sana teman-teman. Lihat view-nya. Ini masalah HM Hashim. Di malam saya numpang nginap di sini teman-teman. Dan kita mau ke sana dibarengin sama bocil-bocil di sini. Seru. Let's go. Mau kemana kita? Besteke. Mesteke. Ya, besteke. Besteke. Ya. Aduh, bisa. Pulang jalan kaki. Pulang jalan kaki. Ini pijakannya ada satu. Iya. Kalau kemarin tipis sekali. Tidak ada. Tidak ada tapi kita ada Ali. Maju. 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 Sana saya ikut. Mana dia? Oh di depan. Tidak. Di depan sini. Ya Om. Ya Om. Om, nih ikut Om. Mari. Maju Om. Peyon. Masuk sudah. Om geser Om. Om geser ke sana. Malu gitu. Terus mundur. Henry mana musuhun? Sudah, sudah. Dah. Dadah. Nanti. Maju. Bolo. Oi, ini aku. Aku mana mau? Itu ada awan gede kabut. Dari sini. Itu sekolahmu. Jalan kaki dari rumah berapa lama? Setengah jam. Kau berangkat sekolah jam berapa? Sekarang berangkat sekolah jam 6 lah. Jam. Nggak tahu ada yang enak. Minggu saya ada biasanya. Kalau puasa sih kali itu. Puasa yang katanya.
Tipis ya. Soalnya hujannya tadi malam Beras. Lambat ya. Kalau yang hari Jumat itu kan Maesa ya penting batu lumayan. Dan desa Elo yang jadi kepala desa itu. Hai con về. Con cần hai con về. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Saat ini saya sedang ada di Vatukopa. Ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di daerah Timur Tengah Selatan. Nah, nama Vatukopa sendiri itu diambil dari nama batu tersebut, teman-teman. Di belakang itu namanya Batu Vatukopa. Dan di sini nama desanya juga Vatukopa. Cantik lautan awannya. Ini pas lagi nggak bagus. Biasanya awannya tuh sampai menutupi semua itu. Ini buat saya udah bagus. Udah layering-layeringnya bagus banget. Cantik, menikmati pagi. Dan lokasinya itu nggak jauh dari Kampung Hapun, dari musola tempat saya menginap, saya dan Mas Nadif tadi menginap, teman-teman. Kita tadi naik mobil, kalau naik motor paling nggak sampai 20 menit udah sampai di sini. Naik mobil tadi ya sekitar 20 menitan. Oke teman-teman, ini suasana pagi di Vatukopa. Biasanya tuh banyak yang camp juga di sana. Cuma di sana tuh lewatnya harus lewat gereja. Terus kalau hari Minggu itu biasanya rame. Jadi kita ke sini. Nah itu mereka pada nyebrang ke bukit sebelah, teman-teman. Cuma saya kakinya nggak kuat buat nanjak ke sana. Jadi saya di sini aja. Sebenarnya bisa langsung ke sana. Lewat gerbang gereja, cuma sekarang hari Minggu banyak ada ibadah, jadi kita milih untuk ke tempat sini. Dan hari ini awannya nggak terlalu tebel, kabutnya nggak terlalu tebel karena tadi malam tuh hujan lebat sekali. Tapi nggak tahu, ini mulai ada muncul tuh awan-awan putih di bawah. Mudah-mudahan nanti dia terkumpul dan dapat lautan awan di sini. Dan untuk Vatukopanya sendiri, yang batu yang di tengah itu hanya bisa didaki dengan wall climbing kalau nggak salah. Jadi harus memanjat tebing. Nggak bisa dengan jalan kaki karena emang tegak lurus gitu ya teman-teman. Cantik sih, ada di sebuah lembah, ada sebuah batu. Indah sekali. Oke teman-teman, ini kami menikmati pagi di Vatukopa bareng dengan anak-anak didiknya Mas Nadif dulu teman-teman, dari Kampung Hapun. Asli sih, mereka ini lucu-lucu banget dan kami menikmati pagi di Vatukopa jadi lebih seru lagi. Yuk kita nikmati suasana pagi di sini yang tenang, damai dan indah sekali teman-teman. Let's go.
Oke teman-teman, karena sudah siang, udah lumayan panas, tapi panas pagi tuh enak banget ya. Terus kita mau balik ke musola lagi, dan hari ini rencananya mau melanjutkan perjalanan pulang ke Kupang teman-teman. Dan ya asik sih, indah banget tempat di sini. Asli, ini gini aja indah, apalagi kalau pas lagi ada lautan awan katanya lebih indah lagi. Nah, nanti mungkin kapan-kapan kalau ada rezeki dan umur panjang kita cobain datang ke sini lagi ya teman-teman. Dan let's go, kita pulang. Mari. Oke teman-teman, kita pulang dan tadi itu ada cerita lucu. Jadi sebelum pulang kami tuh melihat ada sepasang sandal tanpa pemilik gitu loh teman-teman. Jadi inisiatif dari salah satu teman kami itu memasukkan ke dalam mobil atau menaikkan sandal itu ke dalam mobil. Tiba-tiba ada cewek dua itu nyari-nyari sandalnya teman-teman. Kami pikir sandal itu adalah salah satu dari punya kami yang nyebrang ke seberang bukit tadi. Ternyata punya si cewek tadi dan akhirnya mereka kenalan. Kocak sih itu. Kita mau cari another view of Fatu Kopa teman-teman. Lewat sini. Sebenarnya bisa lewat tadi tuh jalan yang sana, cuma lagi mau ada ibadah di gereja, jadi kita nggak mau ganggu juga, dan ya itu bentuk salah satu penghormatan atau saling menghargai di tempat ini. Oke teman-teman, ini saya diajak ke spot yang seberang tadi tapi tidak mendaki. Dan mereka ini kayaknya kasihan lihat saya nggak bisa ke sana. Akhirnya saya diajakin lewat jalan setapak ini menuju ke spot yang kita lihat dari seberang tadi. Let's go. Nah, itu Fatu Kopanya di depan. Kelihatan lebih dekat ya dari sini. Lebih luas. Ini buat camping enak ya? Ya. Biasa malam ini di sini. Banyak yang camping. Tadi kita di pohon yang seberang sana itu teman-teman. Ini saya naik ke lewat motor sih ke arah bukit sini. View-nya seperti ini kan udah terlalu tinggi mataharinya. Kita coba ke depannya. Oke, kita balik teman-teman. Gimana Natif? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang kembali. Cerah ya. Alhamdulillah cerah juga, nggak hujan kan? Iya. Ya, ini visinya. Visi lama. Oh gitu. Iya. Oh, ceritanya tuh mau disiapin buat ini orang-orang yang camping gitu. Ya. Tapi nggak dirawat. Iya, benar. Nggak ada pengelolanya juga. Dulu kan sudah sempat ada support dari pemerintah, support dari beberapa kayak gitu. BRI dulu ya. Cuma ya mungkin ya orang sini kan juga belum tahu bagaimana cara mengelola wisata, diajarkan begitu. Kita harus menerjang semak-semak teman-teman. Enggak sih, dikit doang. Biar dramatis aja gitu ceritanya.
Mana? Oh, kelihatan. Assalamualaikum semuanya. Di sini saya Natif Al-Fatih. Ya, alhamdulillah sekarang kita semuanya sudah berada di Kampung Hapun. Di mana Kampung Hapun itu? Dari Kampung Hapun itu tepatnya terletak di Desa Fatukopa, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Dari mana saya tahu mengenai kampung ini? Jadi dulunya saya juga pernah bertugas di sini sebagai dai pelosok kurang lebih selama setahun ya. Terhitung dari bulan Oktober 2023 sampai bulan Agustus akhir di tahun 2024 begitu. Dulu masyarakat Muslim di sini masuk Islam melalui hidayah yang Allah berikan dengan masuk Islamnya pemimpin mereka, yakni Raja Gunawan Isu begitu. Jadi Raja Gunawan Isu mengajak komunitasnya, rakyatnya untuk ikut masuk ke agama Islam. Alhamdulillah pada situ ia membawa kurang lebih 3.000 komunitas atau 3.000 manusia, orang-orang yang ada di daerah Amanuban untuk memeluk agama Islam. Tapi sayangnya tidak ada maintenance, tidak ada istilahnya pembinaan, kemudian bagaimana kaum muslimin yang sudah bersyahadat ini, yang baru bersyahadat itu kemudian dididik lagi, digembleng lagi agar menjadi muslim yang lebih baik. Nah, jadi karena itulah, karena adanya beberapa cobaan tadi yang dialami oleh kaum muslimin yang berada di daerah pelosok ini, akhirnya program dai pelosok ini hadir untuk minimal mempertahankan iman dari kaum muslimin itu sendiri yang sudah bersyahadat, memperdalam keilmuan mereka tentang agama, kemudian pada akhirnya mengarahkan mereka untuk bisa thiqah, bisa kuat untuk memegang keyakinan mereka. Dan kegiatan dai pelosok ngapain aja begitu. Nah, kalau kegiatan dai pelosok sebenarnya ada tujuannya. Tujuannya dibentuknya program dai pelosok yang dimana diinisiasi oleh Yayasan atau Lasnas Nurul Hayat adalah memiliki tujuan untuk mempertahankan iman dari masyarakat Muslim yang tinggal di daerah pedalaman. Pada saat pertama kali saya datang di Kampung Hapun, itu diceritakan oleh beberapa teman-teman di sini itu ya. Jadi dulunya masyarakat Kampung Hapun ya begitu. Jadi mereka Islam tetapi tidak pernah sholat, kemudian juga tidak mengenal bagaimana baca Al-Quran dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ketika masjid ini dibangun begitu, berdiri, kemudian diharapkan ada sosok yang akan mendampingi masyarakat untuk menggali lagi agama Islam di masjid-masjid Allah ini. Mungkin yang dulunya mereka tidak mengenal sholat, alhamdulillah kita ajarkan pelan-pelan. Dari awal banget, jadi mungkin mulai dengan menghafal gerakannya. Ya selama ini suka dukanya pada saat pertama kali datang itu karena saya sebagai seorang Jawa perantauan dari luar pulau, saya kira saya akan mendapatkan sambutan yang tidak mengenakan gitu ya. Kemudian juga bagaimana sih perlakuan masyarakat Jawa di NTT itu saya dulu menganggapnya kurang bagus, kurang baik itu. Tapi alhamdulillahnya ketika datang ke sini masyarakat sangat menyambut, kemudian kita sangat diharapkan kehadirannya, bukan malah diusir dan sebagainya begitu. Itu sukanya ya alhamdulillah. Dan selama di sini mungkin karena saya dulu biasa dengan fasilitas yang begitu tersedianya di Jawa, melimpahnya, ada listrik, air begitu ya. Tapi ketika berada di Kampung Hapun, ya saya harus bisa beradaptasi. Di mana di sini dulu belum ada listrik, belum ada sinyal, kemudian air juga masih menimba di mata air, tapi lambat laun kegiatan yang keterbatasan tadi itu akan membuat saya kuat dan saya akhirnya bisa mengambil pelajaran bahwa kita memang harus bersyukur begitu. Saya bisa menjadi pribadi yang lebih bersyukur, pribadi yang tidak selalu mengeluh begitu dengan bergabungnya saya di
kegiatan atau program Dai Pelosok. Dari Kampung Hapur ini, saya menyadari bahwa dengan banyaknya keterbatasan, dengan kondisi mereka yang merupakan seorang komunitas yang minoritas, kemudian dengan fasilitas kampung yang seadanya, bahkan jauh dari seadanya begitu. Tapi mereka tidak pernah menyerah pada keadaan. Mereka terus semangat untuk belajar mendalami Islam dan mencoba untuk menjadi pribadi Muslim yang lebih baik. Jadi kita yang selama ini selalu mengeluh, malas dalam menuntut ilmu, maka baiknya kita bisa mengambil ibrah dari masyarakat Kampung Hapun, di mana dengan banyak keterbatasan, banyaknya kekurangan dalam fasilitas, tapi mereka tidak pernah mengenal menyerah untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, oke teman-teman, ini saya sudah sama Husni. Ini muridnya Pak Nadif kemarin yang belajar Iqra ya di sini ya. Ya. Belajar Iqra sama Pak Nadif kemarin. Ya. Sekarang udah pinter. Ya. Wih, udah selesai Iqranya? Ya. Wih, hebat. Nadif, kamu kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5? Ya. Kalau di sekolah tuh ada pelajaran agama tidak? Tidak. Tidak ada? Ya. Ini salah satu muridnya Mas Nadif selama di sini kemarin. Gimana? Pak Nadif galak nggak? Enggak. Galak kali. Kalau ngajarin baca Quran gimana? Bagus. Ya. Orangnya di sini kamu bilang bagus. Kamu cita-citanya jadi apa? Ustadz. Wah, ngajarin anak-anak di sini ya. Hebat. Hebat. Dia tuh lucu. Jadi pakai kaosnya sobat ngarit, tapi nggak tahu ngarit itu apa. Apa ini namanya? Tova. Cari rumput buat sapi tuh namanya ngarit. Ke atas dulu dong. Belajar bebek ya. Oke teman-teman, mari kita jalan-jalan mengelilingi Kampung Hapun, ditemani oleh adik Husni. Ini merupakan adik yang ada di Kampung Hapun yang sekarang sudah menginjak kelas 5 SD begitu. Dulu ya sangat ibunya, bapaknya sangat bahagia ketika saudara Husni ini dulunya agak bisa baca Quran, tapi alhamdulillah perlahan-lahan sudah menyelesaikan Iqra 1 sampai Iqra 6 dan sekarang sudah bisa baca Al-Quran begitu. Nah, sekarang ini banyaknya di kanan kiri kita, ini semuanya kebun jagung dan sudah tinggi-tinggi karena insya Allah di bulan Maret ini memang bulannya sudah mulai jagung muda, sudah menunjukkan hasil ya, di mana nanti masyarakat juga akan melakukan syukuran jagung muda begitu. Jadi kalau di Kampung Hapur ini bisa dilihat di depan itu ya, ada pagarnya. Memang hampir semua kampung di NTT ini mereka memasang pagar begitu di batas kampung untuk melindungi hasil bumi mereka, hasil panen mereka dari sapi, pun dari hewan-hewan lainnya gitu, yang kerap memakan hasil panen begitu. Ini sih. Iya. Nah, kalau saya lihat ini ya, ini rumah masyarakat di Kampung Hapur atau di Timur Tengah Selatan, di timur seperti ini ya. Jadi rumah dengan materialnya dari kayu giwang yang panjang-panjang itu sebagai tembok mereka. Untuk pondasi mereka kadang hanya menggunakan batu seperti itu ya. Kemudian untuk atap menggunakan alang-alang yang dikeringkan seperti itu. Oke, bagi kita lanjut aja ya. Itu bisa terlihat ya, teman-teman. Oke. Nah, mungkin saya bakal ajak teman-teman untuk menilik salah satu program Nurul Hayat yang sudah terlaksana ya di Kampung Hapun ini, yakni bedah rumah bagi mu'alaf itu. Jadi ceritanya ada
beberapa mu'alaf di Kampung Hapun. Nah, salah satunya adalah Bapak Muhammad Al-Fatih Falo, begitu. Nama asalnya adalah Williamus Falo, tapi ketika masuk Islam berubah namanya menjadi Muhammad Al-Fatih Falo, begitu. Nah, karena beliau menjadi seorang Muslim, jadi kami support untuk menyediakan mereka hunian yang baru, karena hunian lama sangat mengenaskan, jadi seperti itu ya. Tapi alhamdulillah sekarang bisa kita di bagian kanan sini, bisa kita mampir ya. Assalamualaikum. Ada sifat. Oke, baik, kita naik sini ya. Oke, Allahu Akbar. Nah, di sini ini rumahnya Bapak Muhammad Al-Fatih Falo, begitu. Kalau kita ingin lihat rumah yang lama ada di belakangnya, jadi memang rumahnya kecil, menampung 4 anggota keluarga. Jadi sepasang suami istri, kemudian 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Jadi dulu yang rumahnya hanya berukuran mungkin 2x2 bisa di belakang itu, tapi alhamdulillah sekarang bisa berukuran lebih luas begitu, sehingga mereka tidak perlu lagi tinggal dalam 1 kamar saja di sini. Oke, sama juga jangan lupa, jadi tujuan ini juga untuk mereka agar bisa beribadah dengan nyaman. Gitu. Nah, ini rumah yang lama. Jadi dengan ukuran 2x2 begitu, 3x3 lah, 3x3 mereka tinggal 4 anggota keluarga di sini. Tapi sekarang dialihkan menjadi dapur, biar tidak dirobohkan, tapi di depannya yang akhirnya dibuat hunian yang baru. Gitu. Nah, baik, kayaknya sudah cukup untuk keliling kita Kampung Hapun. Kita akan kembali ke masjid, persiapan mau pamit sekalian untuk pergi ke Kupang, balik ke Kupang. Oke guys, bismillah. Oke teman-teman, kita tadi udah diajak jalan-jalan sama Mas Nadif. Kita udah lihat kondisi Kampung Hapun. Tadi pagi kita sudah ke Fatu Kopa. Apa namanya? Bisteke. Ini tempat tuh lihat view-nya Fatu Kopa begitu. Karena Fatu Kopa kan besar ya. Jadi untuk lihat view terbaiknya dari Bisteke. Nah, tadi videonya cantik banget dan kita mau persiapan balik ke musola untuk siap-siap ke Kupang, karena dari sini kita harus ke jalan besar dulu dan itu perjuangannya luar biasa, tanjakannya, jalanannya, aduh, ya udah nanti menantang sekali sih ini. Oke, atur nuwun Kang Nadif, kita sudah saya sudah diajak jalan-jalan sampai ke sini kemarin, ke Kampung Ali, ke Oe, tempatnya Bang Zul. Hari ini kita kemarin kita di Kampung Hapun. Jadi ikuti terus perjalanan kami teman-teman. Let's go. Mas Nadif dibawa ini oleh dari Fatu Kopa, namanya Putalaka. Si ini ngarit ya. Kasih Pak. Bang, makasih. Makasih banyak. Betul. Ibu kasih. Siva. Ini Siva namanya. Makasih Bu. Abang terima kasih banyak. Bapak terima kasih. Oke teman-teman, jam 11:36 kita siap-siap pulang berangkat. Dianterin sampai ke Oekam. Sampai ketemu lagi. Ini Mubarak. Ini kaosnya pemburu horek nih. Abang, mari. Assalamualaikum. Oke, sebentar saya buka. Gimana ini buka? Kita melanjutkan perjalanan pulang ke Kupang.
terus. Roji. Roji paling ke kampung teman-teman. Dan kita hari ini dapat tumpangan ke Soe dengan Bapak. Alhamdulillah. Oke teman-teman, ketika mampir di masjid dan kami ketemu dengan Ustadz Kholik yang kemarin ketemu waktu saya baru sampai di masjid teman-teman. Dan mungkin ini adalah rencana indah dari Tuhan ketika kami sedang kesulitan untuk mendapatkan angkutan menuju ke Oe-Oe ataupun ke Soe. Beliau itu ada rencana untuk pergi ke Soe sore ini teman-teman. Jadi hari ini kita akan dapat tumpangan untuk menuju ke Soe dan alhamdulillahnya kami malah disambut secara adat di sini teman-teman. Setiap kampung kita dapat ini kemarin. Teman-teman tadi kita sholat di masjid apa mas? Masjid Taihui. Ketemu Pak Kholik lagi, cerita-cerita. Malah beliau mau ke Soe, jadi kita dapat tumpangan menuju ke Oe-Oe ya. Kalian ke Soe berarti ya? Iya. Sekalian ke Soe. Terus kita nyetopnya lebih gampang kalau Soe ya? Iya sih, lebih banyak. Lebih banyak. Oke. Rumahnya beliau di sini. Ada warung bakso.
kita ngobrol-ngobrol melalui saya belajar untuk Insyaallah. biar cerita-cerita nyambung. Nggih. Atas Pak deh. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lanjut ke sawah teman-teman. Terima kasih tumpangannya. Moga-moga tunggu tinungo. Kita turun di sini di niki-niki lagi teman-teman karena tadi Pak Suma itu WA Mas Lutfi yang ada di Kampung Ali. Katanya kami disuruh mampir ke sini, ke rumahnya beliau di daerah niki-niki. Dan rencana kami juga mau ke makamnya Pak Gunawan yang membawa Islam masuk pertama kali di daerah ini. Teman-teman, kita mau ke makamnya Pak Gunawan Sisu. Dia adalah orang yang pertama kali membawa Islam masuk ke Timur Tengah Selatan ini. Udah tuh ke Monas, Mas? Dekat lah. Ya, aman. Ada yang bawa. Bawa Islam. Dia beliau pengurus pondok. Kayaknya Dari bajunya ya. ini pondok yang katanya apa? Adiknya Gunawan. Oh, ada ya. Oh, sini. Ada di sama busnya. Apa? Ada busnya yang katanya mas. Iya. Kebetulan saya ini cucunya Pak. Oh, Jadi ini ya. ini tuh tempatnya orang masuk Islam. Oh, berarti orang-orang masih ada di dekat sini ya? Jadi bayi saya, kakek saya ini masuk Islam, kakaknya masuk Islam. Abah saya langsung beliau dapat isyarah, akhirnya bangun pondok, namanya Pondok Darul Quran Ini namanya. Al-Hadi, sebagai jariahnya ini kakek. Ya dulu ini tempat orang-orang masuk Islam di sini Pak, depan sini. Tempat-tempatnya orang masuk syahadat itu di sini. Oke teman-teman, ini kami diajak mampir ke salah satu pondok pesantren milik dari Hadi Isu. Nah, Hadi Isu ini adalah adik dari Gunawan Isu yang membawa Islam masuk ke Amanuban itu awal mula teman-teman. Dan setelah ngobrol sebentar, kami dapat arahan untuk menuju ke makamnya Bapak Gunawan Isu. Mari kita ke sana yuk. Pak Kolek ya, tadi nganterin Pak, kita numpang Pak Kolek tadi. Iya. Tadi tempat, iya. Ya kalau padi Pak. Pesariannya Haji Gunawan Isu. Beliau lahir tahun 1924 dan wafatnya di 28 September tahun 1994. Nah, beliau inilah orang yang membawa Islam itu terkenal di menyebarkan Islam di tanah Timur Tengah Selatan ini.
Selain tadi juga ada Pak Hadi Isu yang di sana tadi kita sudah datang. Jadi mereka berdua ini adalah adik beradik. Jadi kakak adik. Pak Gunawan ini kakaknya, Hadi Isu itu adik dari Pak Gunawan. Oke, kita sudah belajar banyak hal di sini di Timur Tengah Selatan. Oke, Mas Adif, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut dulu untuk menuju Kupang. Oke, matur nuwun Pak. Mas. Oke, Mas Adif. Oke, ini kita sudah berhasil mengunjungi, Alhamdulillah ya. makamnya Haji Gunawan Isu gitu, yang terkenal dari awal kita berjalan ke Ali, kemudian ke WW, semua kita selalu membicarakan sosoknya beliau. Hingga saat ini kita sudah agak ya, Bang. Oke teman-teman, setelah balikin motor, kita tuh diantar sama Pak Sumardi menuju ke tempat nunggu bisnya. Katanya di sana lebih gampang untuk dapetin bis dari Atambua menuju ke Kupang. Let's go. Kita mau nunggu di tempat yang gampang terlihat bis Keva. Soalnya tadi bis Sinar Gemilang yang dari Atambua tuh full semua teman-teman dua. Dan sekarang kondisi hujan. Mas Nadif udah basah nih dia. Bisa duluan. Oke teman-teman, sekarang jam 5 sore. Kita siap-siap. Ini lagi nunggu bis untuk menuju ke Kupang. Dan kita nyari bis yang dari Keva. Soalnya tadi di rumah makan situ tuh ada bis-bis Sinar Gemilang. Istirahat di sini. Tapi bisnya penuh. Jadi kita nunggu yang dari bis-bis Keva aja. Nah, bis-bis Bagong tuh jam segini udah lewat. Kalau Bagong jam segini belum lewat sih, aku tinggal telepon ke Mas Ucok minta nebeng gitu. Tapi biasanya dia jam 5 udah sampai Kupang. Oke, sekarang lagi hujan, Mas Najib udah kedinginan, ganti baju Mas. Ya, siap aman. Kalau enggak kita dapat bis dari Atambua Kupang. Siap. Oke teman-teman, jam 17.13 kita dapat bis dari Kupang Atambua tadi ini ya. Tapi yang non tiket ini biasanya, jadi dia mangkal-mangkal. Itu bukan kayak Sinar Gemilang kan dia bis tiket. Kita sampai pasar Niki-Niki. Ini pasar Niki-Niki kemarin. Makan Padang Singgalang kayaknya. Di sini bis tempat istirahatnya bis-bis Atambua Kupang yang non tiket kayaknya teman-teman. Di ini ada Paris Indah, ada 2 Paris Indah. Terus bis yang saya naiki ternyata bis Gemilang, bukan bis Sinar Gemilang ya, beda ternyata. Nih kita naik bis ini nomor lambung 91. Nah ini teman-teman, kita naik bis ini Atambua Kupang PP. Nah ini juga ada nih, aku dulu pernah naik Paris Indah ini yang waktu ke Atambua, Paris Group. Nah kita di rumah makan Singgalang, Jalan Raya Tetaf Kuat Nana Soe TTS. Ini yang unik dari bis-bis di Trans Timur ini bawa motor di belakang itu teman-teman, diikat. Ini juga ada nih ternyata bis yang aku pakai. Jajan aqua, kacang, sama Jerry coklat 17.000 buat nanti buka puasa di jalan. Sekarang udah jam 17.32. Ini kayak kita buka puasanya di jalan nanti tuh. Nah, sudah kita bekal aja. Ada yang mau salah naik bis, guys. Dia mau naik Paris Indah sana itu. Paris, kok duduk kita kok ada yang ngisi begitu. Tahunya. Nunggu dalam aja lah, duduk hujan. Hujan soalnya. Itu ada. Saya dulu minggu 2 kali pasti konten. Bisa yang Paris Indah yang mau sampai naik tadi. Oh itu ya. Itu arah Tambua kayaknya. Arah Tambua ternyata. Ternyata Paris Indahnya arah Tambua teman-teman.
Jadi kita buka baru berangkat. Iyalah, sama buka lagi. Ini Paris Indah yang satu ternyata arah Kupang. Tadi kan yang satu arah ke Atambua. Udah jalan. Katanya belum. Oke teman-teman, 17.56 kita berangkat dari rumah makan Singgalang. Dan di sini tuh buka puasanya jam 18:07 ya tadi ya Mas? Iya. 18:07 menit. Nah ini bentar lagi nih kita buka puasa untuk kita tadi makan. Dan udah gelap ya, gue nggak bisa syuting apa-apa. Dan posisi juga nggak bisa di tengah. HP-nya ketinggalan. Ada yang HP-nya ketinggalan di WC teman-teman. Kita balik lagi ke warung. Kan benar pas buka puasa. Mama saya baru jangan naik. Kamu tunggu sini saya mas kembali ke warung. Oh turun deh orang. Mati. Selamat datang di Benteng None. Kita balik kanan lagi ke warung tadi lagi teman-teman. Tuh makanya kalau ke WC jangan bawa HP. Takut orang masuk WC sana. Naik sudah saya. Naik memang sudah. Nih, orang cepat. Ya teman-teman, sekarang jam 18:11 menit, kita telat nih. Tadi 18:07 harusnya buka puasanya. Selamat berbuka Mas Adib. Jam 18.42 kita sampai di Kota Soe teman-teman. Ada yang berhenti. Ya teman-teman, jam 21.21 kita sampai di depan agen Sinar Gemilang lagi. Dan bisnya lanjut lagi, dan itu Sinar Gemilang baru datang masuk. Oke teman-teman, selamat malam. Sekarang jam 21:32 kita sampai di agen Sinar Gemilang lagi. Dan ya, sebuah petualang yang luar biasa sekali bareng Mas Nadif. Akhirnya kita mudah-mudahan ada waktu berpetualang lagi ya Mas, bareng-bareng. Dan ya mungkin kami harus berpisah di sini karena rute perjalanan kami berbeda teman-teman. Mas Adi besok harus pulang karena dia harus kuliah lagi. Wah ini udah bolos 3 hari guys, jangan ditiru guys. Saya nggak tahu besok lanjut kemana. Dan ya terima kasih buat kalian yang sudah nonton petualangan kami selama di Timur Tengah Selatan. Dan mohon dukungannya juga buat teman-teman, buat saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah Selatan. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat. Ya, amin. Ya, Mas Latif. Ya. Assalamualaikum. Salam.